wabarakatuh. Hai semuanya, semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan walafiat. Sebelumnya, perkenalkan aku Indria Maudina, mahasiswi Prodi Administrasi Publik FISIP Unpad. Dan di video materi kali ini, saya akan membawakan mengenai materi identifikasi, bukti-bukti, dan hasil kebijakan. Nah, teman-teman semuanya, sebelumnya ada yang tahu nggak sih apa itu identifikasi, bukti-bukti, dan hasil kebijakan? Kalau teman-teman semua ada yang tahu, boleh komen di kolom komentar ya. Jadi, tujuan dan manfaatnya materi ini apa sih kak gitu kan. Nah, jadi teman-teman, tujuan teman-teman mengikuti materi ini agar teman-teman semua ini bisa menetapkan standar kompetensi kerja nasional untuk jabatan analisis kebijakan publik, khususnya dalam menyusun desain kajian dan analisis kebijakan publik, yang dimana untuk teman-teman semua pembuatan berbasis bukti di tengah tantangan globalisasi dan teknologi informasi. Lalu manfaatnya apa sih kak? Nah, untuk manfaatnya ini, untuk meningkat kapasitas analisis kebijakan untuk mengidentifikasi masalah secara objektif sehingga kebijakan lebih efektif menyelesaikan isu publik dan mengurangi kontroversi. Selain itu, agar teman-teman semua ini bisa membangun birokrasi sehat, demokratis, dan konstitusional yang dimana berkontribusi pada visi World Class Governance serta Indonesia Emas 2045 melalui pengembangan kompetensi profesional dan ilmiah. Jadi, dalam konteks pembangunan world-class governance, identifikasi masalah kebijakan menjadi langkah awal krusial bagi analis kebijakan publik untuk mengolah informasi menjadi evidence-based policy. Seperti yang dijelaskan dalam latar belakang SKKNI, arus globalisasi dan penetrasi teknologi informasi seringkali memicu ketidakpastian kebijakan, seperti tumpang tindih regulasi atau kontroversi publik. Elemen kompetensi ini fokus pada kemampuan mengenali isu secara sistematis sesuai kategori aktivitas profesional, ilmiah, dan teknis golongan pokok penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Materi ini dirancang untuk membekali teman-teman semua dengan pengetahuan dasar teori kebijakan, keterampilan analisis sumber, dan sikap objektif, teliti, serta komunikatif, agar teman-teman semua mampu mendukung birokrasi demokratis dan konstitusional. Selanjutnya ini, jadi dari proses identifikasi dimulai dengan pemetaan sumber isu yang kredibel, seperti yang dokumen pemerintahan, laporan swasta, atau masukan masyarakat. Nah, isu-isu ini harus disesuaikan dengan kebutuhan kajian, yaitu konteks research for policy atau biasa kita sebut untuk mendukung kebijakan, research of policy untuk evaluasi kebijakan existing. Nah, salah satu contohnya ini ada di dalam adalah melihat identifikasi isu kemiskinan perkotaan, yang dimana isu ini fokus kepada ketidakefisienan program bansos. Lalu selanjutnya, dari setelah pemetaan ini, analisis dampak dilakukan untuk menentukan prioritas masalah meliputi aspek sosial atau ketidakadilan akses ekonomi, salah satunya contohnya biaya implementasi dan lingkungan yang berkelanjutan. Yang dimana teman-teman semua ini bisa menggunakan teknik prioritas seperti matriks SWOT atau analisis risiko untuk mengklasifikasikan dampak tinggi ataupun rendahnya terhadap publik. Salah satu contohnya adalah masalah kebijakan pendudukan, yang dimana hal ini diidentifikasikan karena dampaknya berupa peningkatan angka putus sekolah di daerah terpencil. Nah, akibatnya ini sangat berpengaruh, jadi hanya 20% populasi anak usia di sekolah. Oke teman-teman, dari materi tersebut bisa disimpulkan bahwa mengidentifikasi masalah kebijakan publik bukan hanya rutinitas, melainkan fondasi untuk desain kajian efektif, memastikan kebijakan pemerintahan berkontribusi pada penyelesaian persoalan publik secara berkelanjutan. Dengan menerapkan elemen ini, saya harap atau kita semua harap analisis kebijakan ini dapat sangat mengubah banjir informasi menjadi bukti kredibel untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045. Nah, teman-teman, mungkin dari teman-teman semua punya pertanyaan atau punya masukan dari materi yang saya bawakan kali ini, komen di kolom komentar, pastinya akan saya jawab. Nah, teman-teman, gak kerasa udah di penghujung akhir video materi kali ini yang saya bawakan. Materi kali ini saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua atas perhatiannya, dan jangan lupa untuk teman-teman semua untuk klik tombol like dan subscribe-nya, dan tunggu notifikasi video materi selanjutnya. Bye-bye!